Hai, buat kamu yang pakai dating apps apapun wajib berhati-hati. Hari ini aku akan share salah satu cerita yang semoga bisa membuka mind kalian supaya lebih berhati-hati lagi. Jadi ada cerita tentang cewek dari Norwegia yang tertipu sebesar 200.000 US. Welcome to my channel. Untuk teman-teman yang baru pertama kali join, kenalin aku Natasha Hess. Di sini secara rutin aku memposting video tentang scam atau penipuan, life dan juga travel. Without further ado, let's go to the topic. Yes, hari ini aku akan share cerita yang sangat menarik banget, yaitu tentang salah satu penipuan di mana penipuan ini nggak seperti penipuan yang lainnya. Jadi ceritanya ada seorang cewek yang bernama Cecilia Veloy. Dia adalah wanita dari Norwegia yang sedang mengambil studi S2 di London, UK. So, kalian udah dapat gambaran ya kalau si cewek ini itu bukan cewek sembarangan. Oke? Dia ceritanya lagi main Tinder. Buat kalian yang belum tahu apa itu Tinder, jadi Tinder itu adalah dating aplikasi atau dating apps di mana kalian bisa nemuin pacar di situ atau cuman temen lah ya. Kalau kalian suka, kalian bisa swipe ke kanan, dan kalau kalian nggak suka, bisa swipe ke kiri. Terus kalau misalnya nih kita lihat foto seseorang, terus aku swipe ke kanan, terus orang itu juga swipe ke kanan foto aku, kita nanti bakal match gitu guys. Jadi aku akan match sama dia dan akan bisa chatting kayak gitu. Singkat cerita, si Cecil ini bertemu dengan Prince Charming bernama Simon Leviev. Simon Leviev ini dia mengaku bahwa dia adalah Prince of Diamond, alias dia pengusaha diamond kaya dari Israel. Jadi si Simon Leviev ini kan match sama si Cecil. Terus mereka ngobrol, ya kayak biasa gitu sama teman Tinder, dia ngobrol. Sampai suatu hari si Simon Leviev ini punya kesempatan pergi ke UK untuk urusan bisnis. Di saat dia pergi ke UK, otomatis dia nyamperin si Cecil. Jadi orang ini tuh nggak pakai foto fake guys. Kan biasanya kalau kasus-kasus scamming di online dating itu dia pakai foto fake kan. Tapi orang ini tuh nggak, bener-bener dia orangnya. Jadi nggak fake sama sekali. Singkat cerita, si Simon dan juga Cecil ini bertemu, mereka dating ketika di UK. Dan si Simon ini bener-bener kayak orang kaya banget guys. Dari peralatan, bukan peralatan, tapi barang-barang dia. Terus dia itu dijaga sama bodyguard. Terus dia punya partner bisnis yang di UK. Jadi bener-bener kayak si orang ini tuh bener-bener crazy rich Israel. Kayak wow. Kayak mungkin dalam hatinya Cecil saat itu kayak wow, aku lucky banget ya bisa kenal sama orang se-charming, sekaya dan sebaik Simon ini. Terus mereka pacaran, mereka udah kayak deket banget gitu. Jadi sebenarnya gak diceritain sih kapan mereka itu make a relationship-nya tuh kapan ya guys. Tapi singkat cerita kayak pokoknya mereka itu udah kayak orang pacaran aja deh. Pokoknya udah deket banget satu sama lain. Bahkan setelah couple days setelah mereka chatting, si Simon ini ngajakin si Cecil untuk liburan dengan jet pribadi. Wow, kalian tuh bisa bayangin gak sih naik jet pribadi tuh udah berasa kayak kalian keluarga kerajaan gitu gak sih? Kayak orang-orang kaya, super kaya gitu yang bisa naik jet pribadi. Jadi si cowok ini tuh ngajakin si Cecil untuk naik jet pribadi untuk liburan. Dan itu tuh ada fotonya guys, kalian bisa dengan mudah search foto itu. Dan by the way, aku juga put source atau berita yang aku gunain di description link below. Jadi kalau kalian mau lebih tahu atau pengen lihat fakta-faktanya, itu beneran ada di bawah di description below. Jadi ini semua itu bukan fake, tapi ini fact based. Jadi aku menceritakan ini berdasarkan berita yang memang sudah terjadi. Ini terjadi di tahun 2019. Oke, jadi setelah liburan bareng-bareng pakai private jet, otomatis si Cecil ini kayak ngerasa bahwa oh berarti si Simon ini beneran orang kaya ya, karena bahkan dia bisa loh pinjam jet pribadi. Kan nggak semua orang bisa. Even kamu kaya pun kamu mungkin nggak tahu cara pinjam jet pribadi kan. Jadi kayak udah mulai hatinya udah mulai kayak terbuka, dia udah mulai suka sih sama si Simon. Karena si Simon ini juga orangnya tuh humoris gitu loh, kayak dia tuh nggak kaku gitu. Jadi bener-bener Prince Charming buat si Cecil.
Terus mereka balik lagi ke UK, si cewek ini kembali ke kehidupan normal, terus si Simon juga balik lagi kerja, sampai suatu saat si Simon ini pergi ke rumah si ceweknya. Jadi si ceweknya ini pergi liburan ke Norwegia, dia balik lagi, terus si Simon ikutan si cewek ini pergi ke Norwegia. Mereka ketemu sama orang tua si Cecil, kenalan, dan pastilah ya, kayak mamanya tuh seneng banget kalau si Cecil ini ketemu sama si Simon, karena Simon itu ganteng, dia baik, dan dia juga crazy rich. Jadi orang tua mana sih yang gak seneng kalau anaknya bawa pulang cowok yang super kaya, super ganteng, dan super baik. Jadi kayak mamahnya sama si Cecil udah kayak seneng diajak lah pergi kayak ke klub-klub mewah gitu sama si Simon. Dan di berita tuh kayak diceritain gitu guys, kalau si Cecil ini diajak pergi ke klub mahal yang ada di UK, dimana itu cuman membership only. Itu klub super elite di UK kan, bisa bayangin gak sih betapa kayanya si Simon ini. Dan si Simon ini tuh punya apartemen di Belanda juga. Jadi si Cecil waktu itu sempat pergi ke apartemennya si Simon yang ada di Belanda. Terus pokoknya mereka bener-bener kayak dating gitu lah, kayak pacaran, ya bener-bener pacaran beberapa bulan gitu. Dan si Simon itu kayak very smooth gitu ya kalau kita perhatiin cerita. Mungkin kalau jadi Cecil aku gak akan curiga di fase-fase ini. And you know what? The story is just begin. Jadi ini dramanya dimulai saat ketika si Simon ini pergi ke Israel. Jadi kan si Simon ini memang orang Israel. Dia pulang ke Israel untuk satu dan lain hal. Dan tiba-tiba si Simon ini video call ke si Cecil. Dia telepon si Cecil, dia bilang bahwa dia itu diserang sama musuh. Terus si Cecil bingung dong, kayak, what? Maksud kamu musuh apa? Aku gak mengerti gitu kan. Terus si Simon ini ngejelasin, iya sayang, jadi kalau misalnya bisnis diamond itu pasti kamu bakal punya musuh atau orang-orang yang berusaha ngancurin bisnis kamu. Karena kan dunia bisnis diamond itu kan kayak very tough gitu loh. Banyak kompetitor yang secara kadang secara nggak baik mau compete kamu. Jadi kayak gitu guys, dia punya musuh katanya. Dia keliatin rumah dia yang udah kebakar, dia ada di ambulan, terus dia ngevideoin si bodyguard dia tuh karena udah berdarah-darah gitu. Dia ceritain kronologisnya sampai pada akhirnya si Simon ini bilang ke Cecil, gimana kalau kita bikin joint credit card. This is the drama. Jadi joint credit card itu guys, kalau kalian tahu, kita tuh bisa bikin credit card atas nama 2 orang. Jadi misalnya kamu sama pacar kamu. Tapi nggak semua bank bisa sih, tapi bank yang ini tuh bisa. Singkat cerita, si Simon ini kan join card sama si Cecil dan menggunakan nama Cecil. Jadi ketika dia kemana-mana, dia pakai credit card itu, musuh tuh nggak bisa ngedeteksi gitulah. Itu alibinya si Simon, alasan kenapa dia mau bikin joint credit card. Terus si Cecil kayak oke, dia langsung agree gitu karena kan itu pacar dia. Terus si cowok ini kan memang tajir banget kan, bahkan kayak ngajak jalan-jalan dia aja pakai jet pribadi. Jadi kayak si Cecil tuh nggak punya rasa curiga sama sekali sama si Simon. Oke, di approve, akhirnya mereka bikin credit card bareng dan kemana-mana Simon menggunakan credit card dari cewek itu. Terus ada juga drama lagi nih guys, kan tadi udah drama credit card kan. Terus si Simon ini bilang gini ke Cecil, tahu nggak, aku itu mau beli diamond yang bagus banget. Pokoknya kalau aku jual diamond ini pasti profitnya tuh tinggi banget. Terus si Cecil kayak, oh bagus, ya udah beli aja. Terus si Simon ini bilang kayak gini ke Cecil, tapi uang aku gak cukup. Boleh nggak kalau misalnya aku narik uang dari kredit card kamu sebesar 200.000 US dollar. Dan aku promise, aku yakin bahwa aku tuh bakal menang bisnis ini. Aku akan menang tender ini. Nanti kita pasti dapat profit yang banyak dan uang kamu tuh aku akan kembalikan. Terus si Cecil sebenarnya agak mikir-mikir gitu sih katanya. Tapi karena dia udah percaya sama Prince Charming dia, jadi dia akhirnya telepon ke bank. Dia bilang dia mau tarik uang sebesar 200.000 US dollar dan udah di-approve sama banknya. Dan akhirnya Simon bisa ambil uang tersebut guys. And you know what? Few days later, si Simon kontak si Cecil. Dia bilang, sorry ya,
bisnisnya gagal, jadi aku gak bisa balikin uang kamu. Di situ Cecil bener-bener shock dan kayak kaget, dia takut. Akhirnya dia kayak lapor ke polisi bahwa dia udah mulai sadar nih guys, wah kayaknya ini penipuan nih, kayak duit gue hilang 200.000 US dollar. Dan si Cecil ini posisinya dia orangnya mampu sih, anak orang mampu, tapi memang bukan yang kaya banget gitu loh, yang bukan crazy rich gitu. Jadi uang segitu berarti buat dia. Akhirnya dia telepon polisi, dia laporin si Simon, terus si polisi proses. Singkat cerita, beberapa hari kemudian si Simon ini ketangkap. Jadi dia ketangkep, terus diproses secara hukum seperti biasa. Dan yang mengagetkan adalah si Simon Leviev itu tidak pernah ada. Itu adalah identitas palsu. Dan si cowok ini nama aslinya adalah Simon Hayud. Dia adalah buronan dari Israel. Dan setelah di tracking, ternyata cowok ini tuh udah punya catatan kriminal yang banyak banget dari 2011. Dia tuh pernah juga kayak kerja jadi babysitter, terus dia ngelakuin fraud, dia pernah kejerat kasus kayak cek gitulah, cek palsu gitu. Kalian nanti langsung cek aja di link yang aku sediain di bawah. Jadi ternyata si Prince Charming tadi itu dia fake, dia nggak real, dia menipu si Cecil. Tapi kan Cecil bingung kan, kayak dia tuh penasaran gitu. Terus gimana dong dia itu bisa punya uang untuk pakai jet pribadi, terus dia punya bodyguard, dia punya partner bisnis, itu nggak make sense kan. Dan ternyata itu semua itu drama guys. Jadi si bodyguard, partner bisnisnya itu tuh cuman orang suruhan si Simon tadi. Dan kenapa dia bisa pinjam si jet pribadi coba, dan pakai barang-barang mewah? Ternyata dia itu melakukan penipuan yang sama dengan cewek lain. Jadi misalnya nih, sebelum sama si Cecil, dia udah sama cewek lain, dia ajak cewek itu jalan-jalan, terus kayak manjain dia dengan barang-barang mewah. Nanti ujung-ujungnya dia bikin drama, pinjam uang, dan uangnya itu dipakai untuk menipu orang lain lagi. Jadi uangnya Cecil bisa jadi itu mau digunakan untuk menipu the next victim atau korban berikutnya. Di situ bener-bener si Cecil shock banget, dia akhirnya kayak depressed, kayak apa ya, satu hal yang bikin aku sedih banget itu ketika ngedengar si Cecil bilang, aku tuh sedih banget ditipu sama si Simon, bukan karena uang aku aja yang hilang, tapi rasanya tuh sakit ketika kamu suka sama seseorang yang bahkan dia bukan cuman palsu, tapi dia nggak pernah ada di dunia ini. Karena Simon Leviev is never exist. Simon Leviev itu Simon Hayud. Shocking banget gak sih? Kayak menurut aku ya, si Simon Hayud ini tuh pinter parah guys. Karena dia very smooth, dia very well structured ketika nipu si Cecil. Dan kayak bener-bener real. Dramanya aku nggak ngerti deh. Ini menurut aku adalah drama kasus penipuan terbaik yang pernah aku tahu. So guys, dari cerita ini sebenarnya kesimpulannya adalah you guys and me harus berhati-hati ketika kenalan sama orang, apalagi di online. Karena kamu nggak ngerti siapa dia secara detail. Kalau kamu misalnya suka sama seseorang atau ketemu orang di online dating, you have to validate, oke? Validasi dulu nih, apakah orang itu real atau enggak. Terus apakah orang itu aman atau enggak? Backgroundnya, latar belakangnya, apakah dia punya catatan kriminal atau enggak? Jadi you have to be smart, and it's also for me, karena menurut aku kalau aku jadi Cecil, bisa jadi aku juga fall in the same trick. Click the like button if you like this video, share to your friends, especially teman kamu yang lagi main dating apps. Wajib banget tahu kisah ini guys. Harus hati-hati, dan juga subscribe, please subscribe. Thank you so much buat kalian yang udah subscribe, like, dan share video ini, dan juga komen. I'm Natasha. Thank you.